Shalom Bapak Ibu, mari kita mengawali Samas kita dengan berdoa. Terpujilah Tuhan yang baik, yang telah membangunkan fajar pagi hari untuk kami nikmati. Bersyukur atas kebaikan-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami mau mendengar renungan firman-Mu. Selamat pagi semua. Pernahkah kita mendengar sebuah lagu, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tema menghidupi firman ini merupakan suatu yang mudah sekali diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ada dua ayat yang menunjukkan bahwa jangan hanya membaca dan merenungkan saja, tetapi harus ada peningkatannya, levelnya, yaitu melakukan. Membaca dan melakukan sesuatu yang sangat berkaitan erat. Bagaimana kita hanya membaca tapi tidak melakukannya sesuai dengan firman Tuhan? Atau bagaimana kita melakukan kalau tidak pernah membaca firman-Nya? Yakobus 1 ayat 23 mengatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bapak Ibu, setelah kita bercermin, mau berangkat ke gereja, sudah terlihat ganteng, cantik, rapi, sudah. Setelah itu ditinggalkan dan terlupakan. Apakah sepanjang di gereja saat kita duduk, lalu kita mengingat-ingat wajah kita di kaca tadi seperti apa? Tidak, bukan? Kecuali Bapak Ibu bawa kacanya di rumah ke gereja gitu. Nah, kita akan segera melupakan apa yang kita lihat di kaca. Kenapa? Ya demikianlah, apa yang kita lihat, apa yang kita baca selalu berlalu begitu saja jika tidak dilakukan. Oleh sebab itu, kita lihat kalau kita atau anak-anak kita, cucu kita sedang kuliah gitu ya, pasti ada KKN, namanya kuliah kerja nyata. Langsung terjun di lapangan, langsung praktek apa yang sudah didengar, apa yang sudah dipelajarinya. Jadi dia tidak hanya kuliah di bangku untuk mendengarkan. Tujuannya apa? Supaya tahu lika-likunya apa yang sudah didengarnya tadi, supaya tahu prakteknya, kesulitannya saat melakukan apa yang telah didengarnya. Nah, berbicara tentang kesulitan, menghidupi firman seperti tema kita bukan sesuatu yang gampang. Mendengar firman di gereja sambil duduk manis, apalagi AC-nya dingin, silir-silir gitu ya, sangatlah menyenangkan, mudah saja. Karena hanya mendengar tentang kasih pasti lemah lembut, penguasaan diri, dan lain lagi. Keluar dari gereja, apa yang kita harus lakukan? Keluar dari gereja, apa yang harus dihidupi? Ternyata ketemu orang-orang yang kita anggap menjengkelkan, bikin marah. Lemah lembutnya yang dari firman Tuhan yang kita pelajari, sudah hilang saat berjumpa dengan satu kenyataan. Wes ilang bubrah ceritanya. Gak apa-apa, itu namanya proses. Gagal bersabar, duduk di gereja dengar sabar, memperhatikan dan lain sebagainya. Nanti saat di rumah, saat di jalan, kita mempraktekannya. Saat kita gagal,
kita kembali mendengar lagi, dicoba lagi, dan dipraktekkan lagi. Itulah yang dinamakan bahwa Tuhan akan menggesek kita dan menjadikan kita seperti emas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus membaca? Kenapa kita harus mendengar? Karena Mazmur 119 ayat 105 mengatakan seperti lagu ini. Coba ya, kita mau nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat kita bimbang, saat kita kehilangan arah, firman itu menjadi panduan dalam hidup kita. Kadang kita membaca, mendengar, tapi lupa dan susah untuk mempraktikkan. Tuhan mengizinkan kita kembali belajar untuk kita bisa melakukannya lagi, dan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya sebuah cerita. Ibu saya ini adalah orang yang sangat sederhana. Lahir dari keluarga juga sederhana. Saya mendapati beberapa kali saat saya mau waktu beliau ikut di rumah saya dan dia mau pulang kampung, saya naikkan travel, tidak mau karena tidak ada yang mengantar. Dia bilang, aku naik bis atau kereta saja. Tapi saat saya telepon di rumah, Kediri, tidak sampai-sampai. Kemana beliaunya? Setelah itu baru saya tahu dia turun di terminal demi terminal, membagi-bagi sesuatu berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Seketika marah saya itu redam. Dia bilang, ayo lakukan firman Tuhan walaupun kecil. Lakukan walaupun susah bagimu. Setelah ibu saya berpulang ke rumah Bapak, saya selalu mencari jejaknya untuk saya tiru. Jejak firman Tuhan yang melekat di hatinya, agar melekat di hatiku juga. Mari kita menghidupi firman. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi berusaha melakukannya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan, dan kita menjadi anak-anak yang dikenal oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ajar kami ya Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni bila kami masih selalu gagal untuk melakukan firman-Mu, tapi kami mau mencoba bersama Engkau Allah Roh Kudus yang selalu menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.